Di akhir zaman dikatakan akan datang masa-masa yang sulit, tapi yang paling signifikan adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Gak peduli agama, gak peduli orang. Sikap ignorance adalah sebuah attitude yang sangat merugikan orang lain. Banyak orang yang gak mikir bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan nasib orang banyak, bagaimana orang lain bisa bertahan hidup. Kebanyakan orang cuma mikir dirinya sendiri. Yang penting gua untung, biarin aja orang buntung. Ada orang-orang yang mementingkan keinginan, nafsunya sendiri. Meski dia tahu, dia akan mengorbankan orang lain. Saya perhatikan orang-orang yang serakah, gak bisa menguasai diri sendiri. Gak peduli kalau mereka harus merugikan orang-orang lain. Yang penting mereka sendiri senang, mereka happy. Ada orang-orang yang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Mari kita belajar bagaimana kita jadi orang yang tidak ignorance. Punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Punya kepedulian kepada sesama, kepada keluarga. Orang-orang ignorance adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan mengajar kita dalam Lukas 16 bahwa kita harus setia dalam perkara kecil dan kita harus setia dalam harta orang lain. Kita harus setia dalam hal mamon, dalam hal uang. Biasanya kalau udah nggak peduli, itu pasti diikuti dengan sembrono. Beberapa orang tuh kerja sesekedarnya, kerja seselesainya. Nggak peduli apakah kerjaannya baik, apakah pekerjaannya beres, apakah pekerjaannya berkualitas. Ada orang-orang yang begitu malas, sampai kerja tuh asal-asalan. Nggak teliti, nggak hati-hati. Beberapa orang tuh nggak peduli apakah pekerjaannya akan membawa pengaruh yang baik atau buruk bagi perusahaannya. Orang-orang yang malas itu sahabatnya cuek dan sembrono. Nggak peduli, kerja nggak teliti. Saya perhatikan sikap-sikap ignorance, tidak peduli. Saya temukan begitu banyak. Kemalasan itu sahabatnya ketidakpedulian dan kesembronoan. Jangan jadi orang malas. Karena orang yang bertanggung jawab itu pasti akan melakukan yang terbaik. Orang yang excellent, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa dipercaya akan memberikan upaya lebih dari sekedar mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Dari sekedar menyelesaikan pekerjaan, mereka akan berusaha lebih, memberi upaya lebih supaya memberikan hasil yang terbaik. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang excellent itu berani bayar harga, kerja overtime walau tidak dibayar lembur karena mereka mau memberikan yang terbaik. Dibutuhkan upaya lebih, extra effort untuk menyelesaikan pekerjaan dengan yang terbaik, nggak asal-asalan. Kebanyakan orang tuh nggak peduli dengan hal-hal yang mudah mereka dapat dan dianggap kurang penting. Kadang-kadang orang tuh kalau nggak berasa beli, nggak berasa keluar duit, nggak berasa sakit. Jadi ketika dikasih itu nggak gitu menghargai. Kadang-kadang orang tuh gak peduli karena gak menghargai. Coba kita menaruh nilai penghargaan kepada apa yang kita punya. Saya yakin kita akan jaga baik-baik. Sesuatu yang mudah didapat itu mudah dilepas. Kebanyakan orang tidak peduli dan tidak menjaga barang yang gak berasa beli, tapi dikasih. Kalau kita dipercaya harta orang lain, kita harus bisa dipercaya. Kita harus jaga, kita harus rawat. Kita cenderung ignorance dan reckless terhadap hal-hal yang kita anggap gak penting, gak berharga. Tahukah Anda, menjaga kepercayaan orang atau apapun yang dipercayakan orang sama kita itu sangat-sangat penting. Nilai kepercayaan tuh gak bisa dibeli dengan uang. Orang tuh sekali gak percaya sama kita gak akan dipercaya lagi. Dan orang gak akan pernah percayain apa-apa sama kita. Kita harus mengerti bahwa nilai sebuah kepercayaan tuh sangat-sangat penting. Kita harus bisa dipercaya kalau kita mau punya hubungan jangka panjang dengan siapapun. Jangan pernah gak setia dalam perkara kecil. Karena kalau kita gak bisa dipercaya dengan harta orang lain yang kecil, kita gak akan pernah dipercaya Tuhan dengan perkara yang jauh lebih besar. Jadilah orang yang peduli. Jangan ignorance. Baik, hari ini saya akan share tentang ignorance, ketidakpedulian, sikap cuek, ignorance. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dengan judul perikop, keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di akhir zaman dikatakan akan datang masa-masa yang sulit. Tapi yang paling signifikan adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Gak peduli agama, gak peduli orang. Sikap ignorance adalah sebuah attitude yang sangat merugikan orang lain. Sikap ignorance atau ketidakpedulian sangat merugikan orang lain. Saya kasih contoh. Banyak orang yang sering meninggalkan toilet bekas mereka pakai dalam keadaan kotor. Padahal kita tahu bahwa toilet di rumah ataupun toilet di tempat-tempat umum itu tidak hanya untuk kita pribadi, tapi akan ada orang lain yang akan memakainya setelah kita. Tapi banyak orang cuek, gak peduli. Mereka tinggalkan toilet dengan keadaan kotor. Berapa kali Anda pernah masuk ke toilet yang joroknya minta ampun? Tidak nyaman bukan? Saya paling gak tahan toilet yang kotor. Kadang-kadang gak habis akal. Kenapa orang gak bisa mikir bahwa setelah mereka akan ada orang lain? Apa sih susahnya cuma ambil tisu dan lap? Membersihkan jejak-jejak. Saya tadi bilang, sikap ignorance sangat merugikan orang lain. Contoh, berdagang nipu orang. Mencintai diri sendiri, jadi hamba uang. Cuma mikir yang penting gua untung, gak peduli nasib orang lain. Banyak orang yang gak peduli barang yang dijualnya itu mungkin berbahaya bagi kesehatan orang yang akan mengkonsumsinya. Atau barang yang dijualnya itu kualitasnya gak bagus. Sekali pakai langsung rusak. Banyak orang yang gak mikir bagaimana dengan orang lain. Bagaimana dengan nasib orang banyak. Bagaimana orang lain bisa bertahan hidup. Kebanyakan orang cuma mikir dirinya sendiri. Tadi firman Tuhan katakan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Yang penting gua untung. Biarin aja orang buntung. Ada orang-orang yang mementingkan keinginan nafsunya sendiri. Meski dia tahu, dia akan mengorbankan orang lain. Contoh, anak muda ketika pacaran, gak bisa menguasai diri. Mengorbankan kesucian anak gadis orang. Saya perhatikan orang-orang yang serakah, gak bisa menguasai diri sendiri. Gak peduli kalau mereka harus merugikan orang-orang lain. Yang penting mereka sendiri senang, mereka happy. Ada orang-orang yang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Mari kita belajar bagaimana kita jadi orang yang tidak ignorance. Punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Punya kepedulian kepada sesama, kepada keluarga. Mari kita renungkan firman Tuhan sama-sama dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai 12. Judul perikopnya, setia dalam perkara yang kecil. Ayat 10 berkata begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Orang-orang ignorance adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Firman Tuhan mengajar kita dalam Lukas 16 bahwa kita harus setia dalam perkara kecil dan kita harus setia dalam harta orang lain. Kita harus setia dalam hal mamon, dalam hal uang. Saya mau bagikan ada 3 hal penyebab ignorance. 3 hal yang membuat orang tidak peduli. Ketidakpedulian yang pertama disebabkan karena kemalasan atau keengganan. Biasanya kalau udah nggak peduli, itu pasti diikuti dengan sembrono. Beberapa orang tuh kerja sesekedarnya, kerja seselesainya.
Nggak peduli apakah kerjaannya baik, apakah pekerjaannya beres, apakah pekerjaannya berkualitas. Ada orang-orang yang begitu malas, sampai kerja tuh asal-asalan. Nggak teliti, nggak hati-hati. Kami di kantor mengalami banyak gesekan satu sama lain. Salah satu penyebabnya adalah karena kemalasan, kesembronoan, ketidakpedulian. Saya pernah menegur staf yang sudah tidak bekerja lagi dengan kami. Ketika ada orang telepon ke kantor dan ingin bertanya tentang merchandise. Orang ini yang pegang call center untuk merchandise kami. Jawabnya nggak ramah. Ketika orang ini bertanya, maaf, ini bapak atau ibu? Wanita atau laki-laki? Staf kami waktu itu menjawab customer yang telepon, nggak usah nanya-nanya. Saya kaget waktu saya tahu masalah ini, karena kemudian beberapa bulan setelah staf ini keluar, orang yang dikurang ajari melapor kepada suami saya. Beberapa orang tuh nggak peduli kepada apa yang akan terjadi kepada perusahaan tempat dia bekerja kalau dia bersikap demikian. Beberapa orang tuh nggak peduli apakah pekerjaannya akan membawa pengaruh yang baik atau buruk bagi perusahaannya. Kerja asal-asalan. Sempat di beberapa waktu kami kehilangan banyak sekali customers karena sikap dari call center merchandise kami yang tidak baik. Saya tahunya adalah ketika Natal, staf-staf cuti, handphone call center merchandise dititipkan kepada saya. Dan baru disitulah saya tahu begitu banyak orang yang marah. Ada yang pesan, janji akan dihubungi kembali, tidak dihubungi kembali. Ada yang direspon dengan kasar. Orang-orang yang malas, itu sahabatnya cuek dan sembrono. Gak peduli. Kerja nggak teliti. Baru-baru ini kami mengalami masalah. Lagi-lagi di divisi merchandise. Ketika ada customer yang klaim bahwa dia sudah transfer uang untuk pembelian merchandise kami. Orang ini berkata bahwa uang yang ditransfer kelebihan. Dan orang ini minta ditransfer kembali. Staf saya nggak cek lagi di bank statement apakah benar ada jumlah uang sekian yang ditransfer dan apakah benar dana yang ditransfer itu kelebihan. Tapi bagian merchandise langsung minta ke bagian keuangan untuk transfer balik ke customer. Jelas keduanya salah, baik staf merchandise maupun staf keuangan. Tapi orang yang kerja nggak teliti itu sebenarnya akarnya gini, malas saja. Gampang lah. Menggampangkan, kerja asal-asalan, gak peduli, yayasan rugi apa untung gak peduli, kerja asal-asalan. Saya perhatikan, orang yang kerjanya asal-asalan, nyapu ngepel aja asal, gak peduli, lantainya bersih gak sih, lantainya lengket gak sih, gak peduli, kerja asal. Bahkan kita sering temukan, sendok masih kotor, gelas masih ada bekas lipstik. Nyuci piring, gelas, sendok aja butuh setia dalam hal kecil. Orang-orang yang gak peduli, gampang lah biarin aja. Saya perhatikan sikap-sikap ignorance, tidak peduli. Saya temukan begitu banyak. Ketika saya datang ke kantor, saya lihat ada tisu di lantai, lantai kotor. Saya gak bisa diem aja. Saya langsung ambil tisu yang kotor, buang ke tong sampah. Saya langsung ambil lap, saya basahin, dan saya langsung lap lantai yang kotor. Saya begitu lihat di meja pantry banyak semut. Saya nggak tahu siapa yang minum kopi nggak cuci. Semut banyak sekali. Saya langsung ambil lap, basahin, dan lap pantry-nya. Saya nggak bisa diem aja, cuek, gak peduli. Padahal itu hal kecil yang kita bisa lakukan, siapapun bisa kerjakan. Tapi banyak orang gak peduli.
kotor biarin aja. Kemalasan itu sahabatnya ketidakpedulian dan kesembronoan. Jangan jadi orang malas. Karena orang yang bertanggung jawab itu pasti akan melakukan yang terbaik. Firman Tuhan tadi mengajar kita tentang harus bisa jadi orang yang dipercaya. Orang yang excellent. Orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa dipercaya akan memberikan upaya lebih dari sekedar mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, dari sekedar menyelesaikan pekerjaan. Mereka akan berusaha lebih, memberi upaya lebih supaya memberikan hasil yang terbaik. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang excellent, itu berani bayar harga, berani keluar uang dari sakunya sendiri, kerja overtime, walau tidak dibayar lembur, karena mereka mau memberikan yang terbaik. Dibutuhkan upaya lebih, extra effort untuk menyelesaikan pekerjaan dengan yang terbaik, nggak asal-asalan. Matius 5 ayat 41 berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bicara soal excellency, bicara soal berani bayar harga, berani memberi upaya lebih, menaruh nilai tambah dalam pekerjaan. Saya kasih contoh. Kadang saya sama Jojo, waktu ada orang pengen kenalan sama kami untuk tahu lebih banyak tentang Tangan Pengharapan, saya dan Jojo akan ketemu dengan mereka di kafe atau restoran. Kami akan bayarin mereka. Yang namanya orang mau bantu yayasan kita, masa kita nggak traktir mereka? Kami biasanya akan berusaha bayarin minuman, makanan. Kami biasanya nggak hitung-hitungan, nggak klaim-klaim ke kantor bilang, ini saya ngajak donatur makan ya. Tapi lihat-lihat nilainya. Kalau nilainya terlalu besar kita kaget-kaget juga kadang-kadang. Tapi kalau nggak seberapa, saya nggak pernah hitungan. Saya dan Jojo berani bayar harga, ngeluarin uang dari saku sendiri. Untuk hal-hal yang mestinya kantor yang bayar. Saya ingin kita semua menyadari bahwa ketidakpedulian merupakan sahabat dari kemalasan. Dan akibatnya diikuti dengan kesembronoan. Kita akan jadi orang yang kerja asal-asalan. Jangan gak peduli. Yang kedua, kebanyakan orang tuh gak peduli dengan hal-hal yang mudah mereka dapat dan dianggap kurang penting. Pernah dengar istilah, gak berasa beli sih, gak berasa keluar duit sih, makanya gak sayang. Orang tuh gak peduli karena tidak menghargai. Kalau kita yang keluarin uang, kita berasa sayang. Contoh, waktu kami bikin rumah, meja dapur itu dalam waktu 1-2 minggu kemudian udah berubah warna. Kayaknya staf yang bekerja di rumah kami menumpahkan cairan yang membuat warna marble di dapur itu dari putih jadi coklat. Marmer itu berubah warna. Saya kaget begitu lihat, loh, kok marmernya ada bercak coklat dan gak bisa dibersihkan lagi. Wah, saya sedih banget lihatnya. Aduh, sayang sekali ini dapur. Anda tahu bikin dapur tidak murah. Nah, staf yang bikin itu gak merasa bersalah. Ada lagi. Ada anak yang kita kasih dia pakai handphone untuk pekerjaan di kantor. Satu hari dia balik ke saya dan bilang, sorry mama, handphonenya rusak. Screen-nya pecah. Saya lihat, baru dikasih kok, udah pecah. Kadang-kadang orang tuh kalau gak berasa beli, gak berasa keluar duit, gak berasa sakit. Jadi ketika
dikasih, itu gak gitu menghargai. Lihat aja, anak-anak kalau kita beliin sesuatu, rusak mama, beliin baru ya. Karena begitu gampang, kalau rusak akan dikasih lagi. Kayaknya jadi gak sayang gitu. Saya ingat dulu waktu saya kuliah sambil kerja. Saya gak pernah beli barang-barang. Karena gak punya uang lebih. Dan ketika bisa beli handphone, aduh saya jaga banget baik-baik. Kadang-kadang orang tuh gak peduli karena gak menghargai. Lihat aja orang-orang yang kita kasih pakai mobil. Karena gak berasa beli, nabrak-nabrak aja. Begitu kami punya aturan di kantor. Barang siapa menabrakkan mobil kantor harus membayar biaya klaim asuransi. Staf yang dengar peraturan ini teriak, "Loh, kok saya yang harus bayar? Kan nabraknya lagi kerja." Kenapa kami tetapkan begitu? Karena biasanya pakai mobil sembarangan, nyerempet sana sini, lecet kanan kiri, bemper udah penyok, gak ada yang sayang. Tapi ketika dibikin aturan, biaya klaim asuransi harus ditanggung oleh staf yang menabrakkan, mulai teriak. Orang-orang itu gak peduli karena tidak menghargai. Coba kita menaruh nilai penghargaan kepada apa yang kita punya. Saya yakin kita akan jaga baik-baik. Ada istilah easy get, easy lose. Sesuatu yang mudah didapat itu mudah dilepas. Makanya jadi cewek gak boleh gampangan. Kebanyakan orang tidak peduli dan tidak menjaga barang yang mereka gak berasa beli, tapi dikasih. Apalagi yang istilahnya, ya kalau rusak ya gak apa-apa. Kami punya staf di rumah. Gak tahu kenapa, sering kali mecahin barang. Toples baik-baik, tutupnya pecah. Toples yang tutupnya pecah setahu saya sudah 2. Gelas sudah 2. Sapu dan pel udah rusak 4. Gak ngerti saya. Tapi banyak orang tuh yang gak hati-hati karena gak peduli, gak beli. Kalau rusak tinggal bilang, "Ma, pelnya patah. Ma, sapunya patah. Ma, toplesnya pecah." Karena saya gak marah, saya pikir gini, dia lebih berharga buat saya daripada toplesnya. Dia lebih berharga bagi saya daripada gelasnya. Tapi kadang-kadang karena saya gak marah, pecahin terus. Jadi saya pikir saya perlu marah sekali-sekali. Supaya orang tuh lebih hati-hati. Orang-orang yang dikasih barang, kasih pinjam. Rusak, hilang, hanya bilang sorry. "Ah, mama gak marah kok. Gak apa-apa bikin salah lagi." Saya pernah dengar sebuah slogan, bilang sorry gampang, makanya orang gampang bikin salah. Saya mau bilang, kita harus punya attitude. Kalau kita dipercaya harta orang lain, kita harus bisa dipercaya. Kita harus jaga, kita harus rawat. Makanya tiap kali saya kasih anak-anak apa di asrama, alat-alat permainan dan sebagainya, saya pesan ke mereka, "Ini mama beli gak murah, tolong dijaga ya, tolong dirawat ya." Karena dikasih board game, dikasih apa, hilang. Dikasih catur, hilang. Kadang-kadang orang yang tuh punya taking for granted mindset dan ungrateful attitude. Gak menghargai. Kita harus belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Saya selalu ngomong sama diri saya sendiri,
Hey, ini kamu harus bisa dipercaya, be accountable. Karena itu yang Tuhan pesan ke saya. Kita cenderung ignorance dan reckless terhadap hal-hal yang kita anggap gak penting, gak berharga. Tapi saya mau ingatkan, tahukah Anda menjaga kepercayaan orang atau apapun yang dipercayakan orang sama kita itu sangat-sangat penting. Nilai kepercayaan tuh gak bisa dibeli dengan uang. Orang tuh sekali gak percaya sama kita gak akan dipercaya lagi. Dan orang gak akan pernah percayain apa-apa sama kita. Kita harus mengerti bahwa nilai sebuah kepercayaan itu sangat-sangat penting. Bisnis itu jangan nipu hanya untuk dapat untung satu kali. Kita harus bisa dipercaya kalau kita mau punya hubungan jangka panjang dengan siapapun. Jangan pernah gak setia dalam perkara kecil. Karena kalau kita gak bisa dipercaya dengan harta orang lain yang kecil, kita gak akan pernah dipercaya Tuhan dengan perkara yang jauh lebih besar. Kalau kita gak bisa dipercaya dengan harta orang lain, Tuhan gak akan mempercayakan kepada kita harta kita yang sesungguhnya. Lukas 6 ayat 12 bilang gitu. Saya juga mau ingatkan bahwa kalau Anda kerja di kantor dan kantor Anda mempercayakan Anda handphone, mobil, atau motor, rawatlah itu. Diservis dong. Isi bensin dong. Dicuci dong. Supaya orang yang ngasih pakai pun senang. Paling jengkel tuh gini, udah dikasih pakai gak dirawat. Gak mau ngisi bensin. Dirusak lagi. Jadilah orang yang peduli. Jangan ignorance. Anda tahu, keluarga itu berharga. Tapi banyak orang yang cuek sama keluarganya, gak peduli sama keluarganya. Membiarkan rumah tangganya tidak terurus. Membiarkan hubungan suami istri gak bahagia. Kalau kita tahu bahwa rumah tangga penting, keluarga penting, kita harus peduli sama keluarga kita. Jangan asik sendiri sama dunia kita sendiri. Belajarlah jadi orang yang peduli. Kalau ada anggota keluargamu yang sakit, pedulilah. Kalau ada stafmu yang susah, butuh bantuan, pedulilah. Banyak orang ignorance, gak peduli nasib hidup orang lain, yang dipikirin cuma dirinya sendiri. Yang ketiga, kebanyakan orang tuh tidak peduli karena tidak merasa memiliki. Orang itu biasanya gak peduli dengan barang-barang yang bukan miliknya sendiri. Bukan punya gue ini, pusing amat. Dengar, saya mau jelaskan ada dua mentalitas dalam hidup kita. Yang pertama mentalitas anak dan ada mentalitas budak. Yohanes 8 ayat 35 berkata begini. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya gini, kalau hamba atau pegawai itu gak tinggal selamanya dengan kita. Satu hari mereka gak mau kerja lagi sama kita, mereka pergi. Tapi kalau anak akan tetap tinggal dalam rumah. Ini bicara soal physical dan juga mentality. Ada hamba-hamba yang punya mentalitas anak. Artinya apa? Mentalitas anak itu biasanya orang-orang yang menjaga milik dan nama baik perusahaan tempat dia bekerja, menjaga milik dan nama baik orang tuanya. Karena dia tahu nama baik perusahaan, nama baiknya juga. Yang kedua, mentalitas anak itu merasa memiliki sebuah warisan yang harus diperjuangkan. Anak tuh kalau merasa memiliki, dia akan jaga betul usaha orang tuanya. Dia akan bekerja baik-baik, memastikan perusahaan tempat dia bekerja terus berjalan dengan baik. Karena dia tahu masa depannya ditentukan juga dengan masa depan perusahaan itu. Orang-orang yang merasa memiliki. Yang ketiga, mentalitas anak itu didisiplin kalau salah, tapi tidak membenci. Dipukul, tidak membenci, tapi tetap mengasihi. Orang tua pukul anak-anak waktu mereka salah.
Anak-anak nggak jadi benci, kecuali di abuse, tentu itu keliru. Tapi mentalitas anak tuh gini, didisiplin, tapi tetap mengasihi, tidak membenci. Tapi kalau mentalitas budak, yang pertama bekerja hanya untuk gaji, nggak mau ikut susah, kerja sekedarnya, tidak merasa memiliki. Rusak bukan punya saya, perusahaan ditipu bukan urusan saya, perusahaan bangkrut saya pergi. Mentalitas budak. Yang ketiga, mentalitas budak itu didisiplin sakit hati. Benci. Jelek-jelekin atasan. Marah. Kepahitan. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mentalitas anak memimpin dirinya sendiri. Dia sadar dia pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dan bersikap sebagai pemilik. Sedangkan mentalitas budak, kerja harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Bos nggak ada, santai-santai aja. Saya perhatikan, orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan itu punya attitude yang berbeda. Biasanya, kalau orang yang nggak peduli customer balik lagi atau enggak, ya itu mentalitas budak. Tapi kalau ada pegawai yang punya mentalitas, customer jangan sampai kecewa. Dia minta maaf, kasih bonus, dia pastikan customer balik lagi. Dia perlakukan seolah-olah usaha tempat dia bekerja itu adalah miliknya sendiri. Nah, ini orang-orang yang bisa dipercaya dengan harta milik orang lain. Mentalitas anak. Saya mau tutup dengan begini. Ada istilah EGP. Emang gue pikirin? Saya mau jawab. Justru harus mikir. Lu mau gak digituin? Orang-orang yang ignorance, gak peduli sama orang lain. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata begini. Dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda gak mau masuk ke toilet yang jorok, yang penuh dengan kotoran, berecetan kemana-mana, basah lantainya, please, jangan gituin orang lain. Kalau Anda gak suka digituin, jangan perlakukan orang lain demikian. Jangan buang air sembarangan. Bersihkan jejak-jejakmu. Kalau kita gak mau orang nipu kita, pernah gak Anda beli barang, baru dipakai sebentar rusak? Kesal gak kira-kira? Beberapa barang gak murah, tapi juga gitu. Orang-orang suka sekali menipu hanya untuk dapat keuntungan. Kita mau gak digituin? Kalau kita gak mau digituin, kita gak boleh gituin orang lain. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan kepada orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Pastikan kita gak jadi orang yang cuek. Milikilah kepedulian kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Pedulilah kepada keluarga, pedulilah kepada tempat di mana Anda bekerja, karena masa depan perusahaanmu juga merupakan masa depanmu. Pedulilah untuk merapikan apa yang berantakan, pedulilah untuk membersihkan apa yang kotor. Jadilah orang yang jadi berkat dimanapun Anda berada. Jangan gak peduli, mikirin orang lain.
Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.